Dah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 Indralaya, kami membawa laporan kami dengan judul Pengaruh Variasi Perlakuan Terhadap Daun Eukaliptus Pelita untuk menghasilkan minyak atsiri menggunakan metode distilasi uap. Baik, sebelumnya anggota kelompok kami, ada saya sendiri Luvita, ada Kaila Salsabila, RM Zaki, dan Rahmat Hidayat Aditya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Eukaliptus pelita memiliki potensi besar sebagai sumber minyak minyak atsiri berkualitas tinggi karena mengandung senyawa utama seperti 1,8 sineol atau yang lebih akrab disebut sebagai eukaliptol yang punya sifat antibakteri dan antivirus. Nah, yield serta komposisi minyak atsiri yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya metode ekstraksi dan perlakuan awal daun seperti penjemurannya, perendamannya, dan ukuran partikelnya. Nah, berbagai metode ekstraksi itu telah ditemukan dan digunakan. Dengan distilasi uap atau steam distillation menjadi metode yang paling umum dan mampu menghasilkan yield optimal hingga 92,3% berat dengan kandungan eukaliptol sebesar 67-72% dari penelitian Indira dan kawan-kawan di tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah daun eukaliptus pelita dari PT TEL atau Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper untuk meningkatkan yield ekstraksi minyak atsiri melalui variasi kelakuan daun serta analisis kualitatif dan kuantitatif minyak yang dihasilkan. Baik, untuk rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perlakuan pada daun eukaliptus pelita terhadap yield minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode distilasi uap. Yang kedua, bagaimana karakteristik minyak atsiri berbasis eukaliptus pelita berdasarkan analisis kualitatif. Dan yang ketiga, sama seperti nomor dua, namun berdasarkan analisis kuantitatif. Oke, untuk tujuannya sendiri itu menjawab, tentu saja menjawab dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, mempelajari pengaruh perlakuan pada daun eukaliptus pelita terhadap yield minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode distilasi uap. Kemudian, mengidentifikasi minyak atsiri, mengidentifikasi karakteristik minyak atsiri berbasis eukaliptus pelita berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Baik, ini ada pun ruang lingkup untuk membatasi penelitian kami. Yang pertama yaitu penelitian ini mempelajari pengaruh perlakuan minyak atsiri dengan metode distilasi uap pada limbah daun eukaliptus pelita. Yang kedua, limbah daun yang digunakan pada penelitian ini berasal dari PT TLPP Sumatera Selatan. Yang ketiga, perlakuan bahan baku itu menggunakan variabel bebas berupa daun dijemur, direndam selama 8 jam dan dicuci menggunakan Aquades. Yang keempat, penelitian ini menggunakan berat daun dan berat solvent sebagai variabel terikat. Dan yang terakhir, waktu distilasi yang digunakan adalah 5 jam dengan temperatur 100 derajat Celcius. Oke, baik, manfaat penelitian sendiri. Yang pertama, ekstraksi minyak atsiri dari daun eukaliptus pelita melalui distilasi uap memanfaatkan daun sebagai sumber daya berharga, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan produk bernilai tambah. Yang kedua, yaitu memberikan wawasan terkait minyak atsiri dari daun eukaliptus pelita berupa kandungan senyawa dan manfaat dari minyak atsiri sendiri. Ya, baik, hipotesis yang disajikan yang pertama yaitu pretreatment akan membantu dalam menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih tinggi selama proses distilasi dari penelitian Nafi Ahmad dan kawan-kawan 2018. Yang kedua, minyak atsiri bakal mempunyai ciri fisik berwarna bening hingga kuning pucat serta memiliki kekentalan yang ringan dari penelitian Saputra 2022. Yang terakhir, komponen kimia utama dalam minyak atsiri adalah sineol yang terkandung dalam minyak eukaliptus sebanyak 43,33%. Adapun senyawa lain yaitu alpha-vinen, beta-pinen, bornien, transkaryopilen, spatulenol, dan globulol dari penelitian Ratna Ningsih dan kawan-kawan 2018. Oke, baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Next slide. Di mana tinjauan pustaka di sini ada eucalyptus pelita dan juga minyak atsiri. Nah, eucalyptus pelita merupakan tanaman dari famili Myrtaceae
yang banyak dimanfaatkan dalam industri pulp dan juga kertas karena pertumbuhannya yang cepat serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga memiliki batang yang lurus dan juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Nah, tidak hanya batangnya, limbah dari daun eukaliptus ini juga dapat dimanfaatkan menjadi minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke minyak atsiri. Minyak atsiri sendiri merupakan cairan hasil penyulingan tumbuhan yang bersifat volatil dan memiliki aroma yang khas. Pada eukaliptus sendiri, komponen utamanya ada 1,8 sineole atau eukaliptol yang memiliki manfaat sebagai antibakteri, antivirus, serta digunakan dalam aromaterapi dan juga sebagai pengendali serangga alami. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke komponen senyawa dan juga manfaat. Nah, untuk daun eukaliptus sendiri mengandung berbagai senyawa aktif seperti eukaliptol, flavonoid, dan tanin yang memiliki manfaat bagi kesehatan terutama sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Secara umum, senyawa dalam minyak sirih eukaliptus dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama ada monoterpen seperti pinen yang berfungsi sebagai antiseptik dan membantu sistem pernafasan. Kemudian yang kedua ada monoterpen teroksigenasi seperti eukaliptor yang memiliki aktivitas antimikroba dan membantu meredakan gangguan pernafasan. Kemudian terdapat sesquiterpen seperti karyopilen yang berperan sebagai antiinflamasi dan memberikan efek menenangkan. Nah, dengan komposisi tersebut, minyak atsiri eukaliptus memiliki banyak manfaat seperti sebagai antibakteri, antivirus, meningkatkan sistem imun, serta berpotensi sebagai agen terapeutik. Slide. Oke, selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi. Metode ekstraksi minyak atsiri dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti ekstraksi pelarut, hidrodistilasi, hingga ekstraksi modern. Namun pada penelitian ini digunakan metode distilasi uap. Distilasi uap merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya, di mana campuran dipanaskan hingga menghasilkan uap di mana senyawa dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian uap tersebut akan dikondensasikan kembali menjadi cairan. Dalam prosesnya, uap air akan melewati bahan tanaman dan mengekstraksi minyak atsiri, kemudian hasil kondensasinya berupa campuran air dan juga minyak akan dipisahkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain seperti suhu, waktu distilasi, kondisi daun, serta kadar air dari bahannya. Untuk penggunaan bahan yang telah layu dapat meningkatkan hasil dari minyak karena kadar airnya lebih rendah. Metode ini banyak digunakan karena mampu menjaga kualitas senyawa aktif dan juga efektif untuk mengekstraksi minyak atsiri. Next slide. Kemudian ada standar kualitas dan juga perlakuan daun. Di mana standar kualitas minyak atsiri eukaliptus di Indonesia mengacu pada SNI nomor 063954 2006 yang mencakup parameter seperti warna, aroma, bobot jenis, indeks bias, serta kandungan sineon. Kandungan sineol ini menjadi parameter utama karena merupakan senyawa dominan yang berperan sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan juga ekspektoran dengan standar sebesar 50 hingga 65%. Selain itu, kualitas minyak atsiri juga dipengaruhi oleh perlakuan terhadap daun sebelum proses ekstraksi dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain seperti umur daun, ukuran partikel, serta metode dan juga durasi ekstraksinya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lama penyimpanan daun sebelum distilasi dapat mempengaruhi rendemen dan juga kualitas dari minyaknya, di mana hasil terbaik diperoleh pada penyimpanan sekitar 3 hari. Selain itu, perlakuan awal seperti perendaman, fermentasi, dan juga pengeringan juga dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi dan juga kualitas dari minyak asli yang dihasilkan. Next slide. Nah, selanjutnya itu masuk ke metodologi penelitian. Nah, pertama itu tempat dan desain penelitian yang dimana penelitian itu dilakukan di laboratorium KSN dan pengolahan limbah Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dengan rentang waktu Februari sampai Agustus 2024. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh efek penggunaan eukaliptus biota terhadap kita secara maksimal. Untuk cara sendiri, cara yang dibahas dalam penelitian itu adalah metode treatment yang terdiri dari 3 fase yaitu pengumuman dan satu hari dilakukan
yang kedua itu pengisian dengan air panas, kemudian dikeringkan dengan suhu yang lebih kecil. Yang ketiga itu penjemuran di bawah sinar matahari selama 8 jam. Selain itu, terjadi penurunan secara cukup seperti suhu 1 derajat Celcius, ketinggian medan, kondisi kulit, seperti itu, serta variabel sekitar, lupa, yaitu minyak, basa minyak, dan jihad sereal. Selanjutnya itu eh, bahan dan proses lingkungan yang mana bahan yang digunakan di sini itu seperti mekanik steam distillation, DCMS untuk analisis komponen, serta alat lingkungan seperti termometer, heat dan sistem penyimpanan. Sementara itu bahan yang digunakan itu adalah daun eucalyptus spirita yang berhematolin dan yang dari PT dan jangan sendiri cuma kecil untuk Untuk proses penelitian ini sendiri dimulai dengan tahap treatment daun yang terdiri dari beberapa variasi pelakuan tadi yang bertujuan untuk melihat pengaruh kondisi organisme terhadap species. Yang dimana sebenarnya itu dilakukan proses menggunakan metode distillation yang dimana daun sebenarnya hasil dikeluarkan dan distribusi dengan air dengan suhu 100 derajat Celcius sampai 5 jam. Kemudian yang terakhir kemudian hasil dikondensasikan dan dipisahkan untuk memperoleh bubuk sirup. Masuk ke analisis data dan analis serta evaluasi penelitian yang dimana analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitas dan kuantitatif. Yang memang analisis kualitatif itu dilakukan melalui ujian analitik meliputi warna, bau, dan tekstur minyak dan ini hasil yang Maka analisis kualitatif itu meliputi perhitungan minyak dari bahan yang bisa disulit serta analisis komponen kimia menggunakan GCMS yang mana di sini itu bertujuan untuk mengetahui krisis lingkungan utama dari minyak asam proses alur dan mana alur penelitian ini dimulai dari studi literatur, penelitian pesanan pengolahan, penelitian proses ekstraksi, analisis hingga kemasan akhir. Yang dimana hasil penelitian ini kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa parameter seperti volume minyak yang dihasilkan, karakteristik aerodinamik, karakteristiknya serta macam-macam. Evaluasi ini itu digunakan untuk menentukan titik yang menghasilkan minyak tersebut. Next. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Next. Pembahasan yang pertama itu membahas bagaimana pengaruh pretreatment terhadap yield yang yang dihasilkan. Nah, pada penelitian ini itu terdapat 3 variasi pretreatment, yaitu pada variasi A menggunakan metode perendaman daun selama 1 hari, kemudian dianginkan selama 1 jam, yang mana perlakuan itu tuh bertujuan untuk melunakkan jaringan daun agar penetrasi uap saat distilasi itu menjadi lebih mudah. Lalu pada variasi B, itu dilakukan dengan pencucian menggunakan aquades, lalu dikeringkan di tempat yang teduh selama 3 hari dan dipotong menjadi ukuran yang kecil. Metode ini itu tidak menggunakan paparan panas langsung sehingga proses pengeringan itu berlangsung lebih lambat. Sedangkan pada variasi C itu menggunakan penjemuran langsung di bawah sinar matahari selama 8 jam untuk mempercepat penurunan kadar air daun sebelum dilakukan distilasi. Kalau kita lihat di tabel rata-rata persen yield yang dihasilkan, variasi C itu menghasilkan nilai yield tertinggi yaitu sebesar 0,442%. Kemudian diikuti dengan variasi A sebesar 0,437% dan variasi B sebesar 0,373%. Tingginya yield pada variasi C ini berkaitan dengan rendahnya kadar air daun setelah penjemuran. Karena kadar air bebas sudah banyak berkurang, jadi energi panas pada saat distilasi itu jadi lebih efektif digunakan untuk menguapkan komponen atsiri yang kita inginkan dibandingkan untuk menguapkan air dari biomasa. Yang mana ini tuh sejalan dengan penelitian oleh Ardianto dan Humaida tahun 2020 yang menyatakan penjemuran matahari secara langsung dengan waktu yang lama itu bisa memberikan dampak yang besar terhadap proses penguapan kandungan air dalam suatu bahan yang di sini itu adalah daun sehingga kandungan air itu menjadi lebih sedikit. Lalu sedangkan pada variasi B, proses pengeringannya itu kan berlangsung lebih lambat, yang mana itu tuh menyebabkan masih banyak kelembapan yang terkandung di dalam jaringan daunnya. Hal ini itu bisa meningkatkan resistensi difusi sehingga penetrasi uap itu jadi kurang optimal dan yield yang dihasilkan itu menjadi rendah. Next. Nah, selanjutnya itu membahas tentang pengaruh variasi perlakuan
dari minyak atsiri. Kalau kita lihat secara organoleptik, setiap variasi itu menghasilkan warna dan aroma yang berbeda. Pada variasi A, dia menghasilkan minyak berwarna kuning pucat dengan aroma yang paling menyengat. Hal ini itu menunjukkan bahwa perlakuan perendaman dan pengeringan yang sebentar tadi itu mampu mempertahankan fraksi volatil dengan cukup baik selama proses distilasi. Lalu pada variasi B itu menghasilkan warna yang lebih jernih, tetapi dia aroma menyengatnya sedikit berkurang. Hasil warna yang lebih jernih itu karena dia tuh tidak terkena paparan matahari secara langsung. Tapi proses pengeringannya itu terlalu lama. Lalu sebagian komponen volatil ringannya itu tuh sudah menguap terlebih dahulu ke lingkungan sehingga aroma yang dihasilkan itu jadi lebih lemah dibandingkan dengan variasi A. Selanjutnya pada variasi C, minyak yang dihasilkan itu cenderung lebih keruh dengan aromanya itu yang paling kurang menyengat. Kondisi ini itu mengindikasikan bahwa paparan panas matahari yang terlalu lama itu mulai memengaruhi kestabilan senyawa volatil sebelum proses distilasi. Nah, kalau kita lihat di hasil analisa GCMS-nya, senyawa alpha-pinena itu menjadi komponen yang paling dominan pada seluruh variasi perlakuan. Namun, yang paling penting yang kita lihat di analisa hasil GCMS ini itu ada pada kandungan eukaliptol, yaitu komponen utama yang ingin kita ambil. Di mana pada variasi A, kandungan eukaliptol itu masih dipertahankan, yang mana menghasilkan sebesar 16,96%. Kemudian pada variasi B, kadarnya itu turun drastis menjadi 1,79%. Dan pada variasi C, senyawa eukaliptolnya itu tidak terdeteksi atau dianggap 0%. Nah, padahal variasi C itu justru memiliki jumlah komponen yang paling banyak, yaitu 99 senyawa. Tetapi ternyata jumlah komponen yang lebih banyak ini tidak menunjukkan kualitas minyaknya itu lebih baik. Yang mana kondisi ini itu mengindikasikan bahwa sebagian senyawa utama yang mengalami perubahan struktur dan oksidasi akibat terkena paparan panas yang berlebihan selama penjemurannya. Next. Lalu kita lihat dari evaluasi mutu berdasarkan SNI nomor 063954/2006. Pada standar tersebut, kadar eukaliptol itu dipersyaratkan berada pada rentang 50-65%. Kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian ini, seluruh variasi perlakuan itu masih belum memenuhi standar tersebut, yang mana variasi A itu menjadi perlakuan yang paling baik dengan kadar eukaliptolnya itu 16,96%. Sedangkan variasi C itu yang paling rendah. Nah, rendahnya kadar eukaliptol ini itu karena dua faktor utama. Yang pertama itu dari bahan baku yang digunakan. Daun Eucalyptus pelita yang digunakan di sini itu berasal dari tanaman berumur sekitar 5 tahun. Nah, pada usia tersebut pembentukan senyawa monoterpen hidrokarbonnya yang seperti alpha-pinena itu tuh masih lebih dominan dibandingkan pembentukan monoterpen teroksigenasi seperti eukaliptol. Selain itu, spesies Eucalyptus pelita itu tuh emang kurang memiliki senyawa kandungan eukaliptol yang tinggi dibandingkan dengan eukaliptus lain. Lalu faktor kedua itu dari kondisi operasinya. Di sini tuh prosesnya dilakukan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius selama 5 jam tanpa adanya sistem vakum. Yang mana kondisi ini tuh menyebabkan senyawa volatil yang sensitif terhadap panas itu bisa mengalami overheating dan degradasi sebelum berhasil terkondensasi menjadi produk. Next. Selanjutnya masuk ke analisis neraca massa. Pada seluruh variasi itu digunakan kondisi operasi yang sama, yaitu 150 gram daun dan 1.500 gram pelarut. Lalu total massa masuk itu sebesar 1.650 gram, dan jika dilihat dari massa residu daun setelah distilasi, nilainya itu relatif sama, yaitu berada pada rentang 135 sampai 140 gram. Hal ini itu mengindikasikan bahwa tingkat degradasinya itu masih berlangsung secara relatif sama pada seluruh pretreatment.
Lalu selanjutnya kalau dilihat dari distribusi pelarutnya, terlihat adanya perbedaan efisiensi yang mana pada variasi A itu menghasilkan volume hidrosol paling tinggi sebesar 1274,3 gram dan menyisakan pelarut paling sedikit itu 0,656 gram. Yang mana kondisi ini itu menunjukkan bahwa proses perendaman itu berhasil melunakkan jaringan daun sehingga penetrasi uap itu jadi lebih efektif dan penguapannya itu lebih optimal. Sebaliknya pada variasi B itu efisiensinya yang paling rendah karena dia menyisakan pelarut paling banyak dan juga hidrosol yang tidak terlalu yang paling sedikit. Hal ini tuh karena tingginya kelembapan internal daun itu menyebabkan perpindahan panas dan penetrasi uap itu jadi kurang optimal, sehingga sebagian uap itu mengalami reflux di dalam labu. Lalu pada variasi C, efisiensi penguapannya itu di tingkat moderat. Walaupun kadar air daunnya itu sudah rendah, karena paparan panas matahari yang terlalu lama, jadi permukaan daunnya itu mengalami pengerasan atau case hardening sehingga penetrasi uap pada tahap awal distilasi itu sedikit terhambat. Lalu kemudian jika kita lihat dari parameter lossesnya, variasi C itu menunjukkan kehilangan massa yang paling besar, yaitu 173,67 gram. Ya, yang mana hal ini tuh sejalan dengan tingginya jumlah uap yang terbentuk selama proses. Semakin besar jumlah uap yang dihasilkan, maka kemungkinan fraksi volatil ringan itu lolos sebelum terkondensasi. Oleh karena itu, efisiensi penguapannya itu tidak selalu menghasilkan recovery minyak yang paling baik. Next. Oke, baik, kita masuk ke penutup. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, perlakuan berbeda pada daun eukaliptus purita menghasilkan karakteristik minyak atsiri yang berbeda dengan kualitas terbaik itu adalah pada variasi A. Yang kedua, variasi perlakuan daun memengaruhi komposisi dan yield minyak atsiri dengan yield tertinggi diperoleh pada variasi C. Yang ketiga, variasi C menghasilkan yield tertinggi karena penjemuran langsung mengurangi kadar air sehingga minyak lebih mudah menguap saat distilasi. Yang terakhir, kehilangan uap pada proses distilasi dipengaruhi oleh ukuran partikel yang kurang optimal, suhu kondensasi yang tidak sesuai, dan degradasi komponen volatil akibat suhu ekstraksi tinggi. Kemudian untuk saran, yang pertama perlu dilakukan optimalisasi proses ekstraksi minyak atsiri untuk mengurangi kehilangan uap dan menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas tinggi, serta yield yang optimal. Yang kedua, untuk mencegah degradasi komponen volatil akibat suhu tinggi, disarankan untuk mempertimbangkan teknologi ekstraksi yang lebih efisien, misalnya dengan karbon dioksida superkritis yang dapat menjaga kualitas minyak atsiri tanpa merusak komponen volatil yang penting dan esensial. Oke, baik. Sekian pemaparan laporan dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Eh, saya Sakina izin bertanya untuk kelompok 13. Dipersilakan, Sakina. Oke. Pertanyaan saya itu, jika penelitian ini dilanjutkan ke skala industri, kelakuan awal mana yang paling realistis untuk diterapkan dan kalau bisa berikan alasan mengapa. Makasih. Baik. Ada yang lain apa langsung? Ada yang lain? Oke, mungkin izin bertanya juga ke kelompok 13. Ya, dipersilakan. Oke, mungkin perkenalkan nama saya Nazami Linda. Jadi pertanyaan saya ke kelompok 13 itu tadi kan sudah dijelaskan beberapa. Nah, mungkin dijelaskan beberapa inti dari review penelitian tadi. Mungkin di sini saya akan tanya, mengapa sih penelitian yang direview ini itu hanya memvariasikan perlakuan awal daun. Padahal faktor seperti suhu, waktu distilasi, dan ukuran partikel juga itu tuh bakal sangat mempengaruhi hasil ekstraksinya. Jadi aku tanya, kenapa sih gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk Sakina dan Nasma atas pertanyaannya. Mungkin boleh untuk teman-teman yang mau menjawab langsung aja.
Baik, jadi saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Sakinah. Yang dimana tadi itu pertanyaannya, kalau dilanjutkan ke skala industri, pelakuan awal mana yang paling realistis untuk diterapkan dan mengapa? Jadi, untuk jika dilanjutkan ke skala industri, perlakuan A itu dinilai paling realistis untuk diterapkan pada skala industri, karena dia itu mampu menghasilkan kualitas minyak asiri yang lebih baik, khususnya dari kandungan eukaliptol yang paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya. Meskipun perlakuan C itu menghasilkan yield yang sedikit lebih besar, perlakuan A itu lebih unggul dalam menjaga komponen aktif utama yang menjadi parameter kualitas minyak asiri. Selain itu, proses perendaman dan pengeringan singkat pada perlakuan A itu juga relatif lebih mudah dikontrol dibanding penjemuran langsung yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan intensitas dari panas matahari. Yang dimana dari sisi industri, konsistensi kualitas produk itu merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan hanya memperoleh yield yang tinggi tanpa kontrol yang lebih baik. Oleh karena itu, perlakuan A itu lebih berpotensi diterapkan karena mampu memberikan keseimbangan antara kualitas produk, stabilitas proses, dan kemudahan dalam operasional. Apakah sudah cukup jelas, Sakinah? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nasma Melinda, di mana pertanyaan tadi yaitu mengapa penelitian ini hanya memvariasikan perlakuan awal daun padahal faktor seperti suhu, waktu distilasi dan juga ukuran partikel itu sangat mempengaruhi juga hasil ekstraksi. Nah, untuk penelitian ini sendiri itu difokuskan pada variasi perlakuan awal daun karena tahap tersebut merupakan metode optimasi yang paling sederhana dan juga ekonomis tanpa perlu melakukan modifikasi pada alat maupun pada kondisi operasi utamanya. Nah, parameter seperti suhu, waktu distilasi dan juga ukuran partikel itu memang mempengaruhi proses ekstraksi. Namun pada penelitian ini parameter tersebut dibuat konstan agar pengaruh perlakuan awal daun dapat diamati secara lebih spesifik dan juga lebih terkontrol. Nah, melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana perlakuan pretreatment itu dapat mempengaruhi yield dan juga kualitas dari minyak asiri tersebut. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan awal saja sudah memberikan perubahan yang signifikan terhadap rendemen dan juga komposisi dari senyawa minyak asidi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa optimasi proses itu tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan kondisi operasi yang kompleks, tetapi juga dapat dimulai dari tahapan persiapan bahan bakunya yang lebih sederhana, praktis dan juga berpotensi untuk lebih mudah diterapkan pada skala industri. Mungkin begitu untuk Nasmel, apakah udah menjawab? Oke, terima kasih Rahmat atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas. Saya sudah paham untuk jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Baik, terima kasih juga Nasmel. Baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.